Sebelum kita ke pembelajaran, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Semua hadir toh? Semua hadir? Kalau semua hadir, kita lanjut dengan pelajaran kita. Tetapi sebelum kita ke pelajaran, kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Yang namanya apa? Kesepakatan kelas. Lalu kesepakatan kelas ini harus anak-anak semua yang mengajukannya, membuat kesepakatannya. Tinggal guru yang menyetujui. Jadi kira-kira kesepakatan kita buat apa? Dalam minggu pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana? Iya, Alvin? Mengikuti pelajaran sampai selesai. Iya, mengikuti pelajaran sampai selesai. Baru satu, ingat baik-baik ya. Simpan di otak toh. Mendengar lalu simpan di otak. Mengikuti, coba ulang. Mengikuti pelajaran sampai Semangat. Mengikuti pelajaran sampai selesai. Mengikuti pelajaran sampai selesai. Ini bagus. Yang kedua, kira-kira apa? Kayla? Melakukan pekerjaan yang diberikan guru. Iya. Melakukan semua pekerjaan yang diberikan oleh guru. Dua kesepakatan. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Siapa bisa? Ya, Nova. Keluar kelas harus izin guru. Tepuk tangan dulu, bagus. Saat keluar kelas harus lewat izin dulu guru. Jadi cukup kesepakatan itu yang kita pegang untuk pembelajaran kali ini. Ya, baik. Sebelum kita ke materi, Pak Guru minta anak-anak semua untuk berdiri. Sekarang coba lihat petunjuknya ya, Pak Guru buat lalu ikut. Kalau Pak Guru bilang lambaikan tanganmu, kamu buat begini. Lambaikan tangan. Sudah? Yang kedua, kalau Pak Guru suruh tekukan lututmu, kau tekuk 2 kali. Begini, 1, 2. Kalau Pak Guru suruh geleng kepala ke kiri 2 kali, 2. 1, 2. Ke kanan 2 kali, 1, 2. Paham tentang petunjuk ini? Paham ke tidak? Baik. Kalau paham kita mulai ya. Pertama, lambaikan tanganmu. Ya, 2 tangan boleh. Ya. Sudah. Nah, yang kedua, perintah yang kedua. Gerakan lehermu ke kiri 2 kali dan ke kanan 2 kali. 1 ke kiri dulu, sama-sama. Kiri yang mana? Kanan kiri. Tangan kiri, tangan kiri. Kiri mana? Geleng ke kiri 2 kali, turun tangan dulu. Geleng ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ulang sekali lagi, belum bagus ini. Dengar perintah ya, dengar apa dulu. Ke kiri 2 kali. 1, 2, balas 3, 4. Ya, sudah 2 gerakan. Gerakan yang ketiga terakhir adalah menekukkan lutut sebanyak 3 kali. Keluar dari meja supaya bebas. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan semua. Setelah kita buat ini, ada pertanyaan dari Pak Guru. Mau jawab ke tidak? Mau ke tidak? Tetapi hanya satu pertanyaan yang butuh jawaban. Jawaban berikutnya tidak butuh jawaban. Ya? Pertanyaan yang butuh jawaban adalah bagian anggota tubuh mana yang kalian gerakan tadi? 3 orang yang jawab. Bagian tubuh mana yang kalian gerakan tadi? Afri. Bagian lutut, benar tidak? Benar. Bagus, tepuk tangan. Yang kedua, bagian tubuh mana yang dapat digerakkan tadi? Lutut sudah, lagi 2.
Afrika. Kepala. Kepala. Ya. Dia bergerakkan ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Yang terakhir siapa? Jeli. Melambaikan. Jadi itu semua adalah tadi yang kita lakukan adalah menggerakkan anggota, contoh anggota gerak kita. Baik. Setelah itu pertanyaan yang berikut adalah tidak menuntut kamu harus menjawab. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa tulang kering kita tidak bergerak? Dan ini saya tidak butuh jawaban. Jawabannya adalah kita belajar nanti dengan materi alat gerak. Coba sama-sama. Alat gerak. Lalu dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi organ tubuh berkaitan dengan sistem gerak. Bisa baca tuh ini? Bisa baca tidak? Bisa. Syukurlah bisa baca ya. Karena seharusnya kita pakai PowerPoint. Namun Pak Guru punya laptop tidak bisa karena pecah semua retak. Sehingga colok itu dia tidak bisa. Maka saya pakai ini. Tapi yang penting anak-anak semua bisa lihat atau bisa baca. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh. Kemudian yang keempat, cara menjaga sistem gerak pada perilaku sehari-hari. Jadi ini tujuan yang kita mau belajar kali ini. Jadi dari berapa jam yang dibutuhkan ini dituntut kita harus mencapai 4 poin ini. Ya, 4 poin ini kita harus capai. Jadi baik. Sebelum kita ke materi juga ada lagi satu perintah, berdiri. Jangan marah ya. Karena kita lebih banyak mencoba, ya, banyak berbuat. Karena kurikulum ini katanya kurikulum di planning itu kurikulum yang mendalam katanya. Jadi semua yang kali lalu kita buat itu mungkin belum mendalam sehingga kita lebih fokus lagi. Saya coba berdiri. Sudah berdiri toh? Nah, sekarang dengar perintahnya. Ini ada cerita satu yang saya beri namanya itu nama. Nama siapa? Nama. Namanya nama. Nama perintahkan bahwa sentuh sikumu. Sekarang sentuh sikumu berarti kamu pegang siku. Sentuh begini. Sentuh sikumu. Sudah sentuh? Sudah. Nama berkata sentuh lututmu. Sentuh lutut. Nama berkata tekuk lututmu. Tekuk. Terima kasih bro. Ya. Untuk melengkapi semua pertanyaan, semua gerakan yang kamu buat itu, mari kita belajar satu-satu. Baik. Tetapi sebelum kita belajar, kita buat satu yang namanya ice breaking. Tahu toh? Tahu. Ice breaking kita kelas ini lain dari yang lain. Apa dari yang lain? Lain dari yang lain. Coba dibuktikan lain dari yang lain. Berdiri. Di luar. Di luar. Satu orang angkat ice breakingnya. Siapa mau? Berani. Siapa mau? Oke. Ya. 1, 2, 3. Dari timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan tetap potong bebekan, sama sakit tuan Nona minta dansa 4 kali, rumpi-rumpi besok deh, pica sayangnya, jangan besok deh, patah sayangnya. Ya, silakan dulu. Berikut berarti setelah kita membuat ice breaking dituntut kita semangat toh. Artinya itu saja membuat kita semangat. Benar tidak? Benar. Punya energi lebih. Ya, dengar. Jadi dari alat gerak ini, artinya ini terdiri dari rangka manusia, otot kita untuk manusia ini, lalu yang namanya sendi.
Jadi 3 hal penting ini yang kita belajar. Sampai dengan caranya untuk menjaga mereka ini tetap sehat. Karena di tujuan pembelajaran tentang itu. Jadi harus ada 4 ini yang kita harus capai. Yang pertama tentang rangka tulang. Nah, tulang itu kalau kita belajar di IPA itu ada yang ada di buku itu gambar rangka manusia. Coba anak-anak semua ambil buku yang ini. Karena kita pakai 2 buku. 2 buku yang IPA sesuai SPS itu dengan yang pengayaan. Ambil yang pengayaan dulu. Kamu buka di halaman berapa itu ada namanya rangka. Sistem rangka, ya. Di situ ada ditulis tulang apendikuler atau tulang atas dan tulang bawah. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu. Lihat di situ kalian lihat di situ lalu Pak Guru pandu dari sini. Mengerti toh? Mengerti tidak? Mengerti. Tinggal lihat saja, cocokkan saja Pak Guru pandu dari sini. Jadi tulang yang namanya tulang atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang lengan lihat di gambar itu, turun ke bawah, tulang pengumpil, turun ke bawah, tulang pergelangan tangan, kemudian yang di telapak itu adalah tulang ruas jari. Dari pengelompokan itu mereka itu termasuk tulang lengan atas. Tulang lengan apa, Gusti? Tulang lengan atas. Ya, mantap. Tulang lengan atas. Kemudian kita kelompok yang berikut ke tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah itu terdiri dari tulang panggul. Cocokkan di situ, kalau baca salah kamu bisa apa tuh beri pendapat tuh. Tulang lengan bawah, tulang panggul, tulang paha. Turun ke bawah tulang apa itu? Tempurung paha. Tulang Tempurung paha. tempurung paha. Ke bawah lagi tulang Penis. ke bawah lagi tulang Tulang ke bawah lagi tulang tulang belakang kaki. terus Tulang belakang kaki. terus Tulang ruas jari kaki. dari gambar ini jadi yang pila tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Apakah kamu sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Tetapi Pak Guru masih ragu. Maka di sini Pak Guru ada siapkan satu replika lagi yang namanya bentuk rangka tulang manusia. Sehingga kita bisa tahu dari gambar itu kan dia hanya satu tempat saja, dia tidak bergerak. Benarkah tidak? Benar. Nah, sekarang ada ini. Ada rangka ini. Karena IPA namanya sains itu percobaan. IPA ya. Itu percobaan yang harus banyak. Jadi dari tadi kamu cocokkan. Yang namanya tulang lengan atas itu di bagian mana? Dan menunjuk di sini. Tulang lengan atas. Afri. Iya. Ini yang namanya tulang lengan Atas. dia bisa digerakkan? Tidak. Tidak bisa, toh? Ya. Siapa yang bisa? Mengapa dia tidak bisa bergerak? Karena dia tidak memiliki otot. Tepuk tangan. Kemudian, satu saja. Yang berikut tulang bagian bawah. Coba tunjuk tulang paha. Tunjuknya di sini, di atas ini. Siapa bisa? Tulang paha. Aina. Benar atau tidak? Benar. Ini cukup tentang tulang, ya, tentang tulang. Kemudian sekarang kita lihat lagi yang namanya otot. Namanya apa? Otot. Otot itu dia berfungsi untuk memperbesar tulang, juga dia dapat mengendurkan tulang
itu tergantung dari kerja otot. Ya. Jadi di buku itu, di buku yang ini ada yang namanya otot. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Masing-masing mereka punya peranan sendiri-sendiri, sehingga kita bisa bergerak. Maka sekarang kita membuktikan gerakan otot, fungsi otot terhadap tulang. Fungsi otot terhadap tulang. Di sini Pak Guru siapkan satu buah alat peraga yang fungsinya untuk menggerakkan otot itu, menggerakkan tulang. Menggerakkan tulang. Ini alat peraga ini adalah replika tangan manusia. Replika apa? Tangan manusia. Andaikan saja ini benang, ini namanya apa? Benang. Benang ini adalah otot kita ya. Nah, kemudian sedotan ini adalah tulang kita. Ketika otot tidak bergerak seperti ini dalam keadaan begini, apakah tulang ini bisa bergerak? Tidak. Bisa ke tidak? Tidak. Oh, bisa ke tidak? Tidak. Nah, tidak. So, maka perlu apa? Kerja apa? Otot. Ketika otot ini kita tarik, maka terjadilah gerakan. 1, 2, 3. Benar ke tidak? Benar. Benar ke tidak? Benar. Bisa beri tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah fungsi dari apa? Otot. Kemudian satu lagi yang namanya apa? Sendi. Sendi juga punya peranan penting, tidak boleh kita abaikan. Sendi itu dia berfungsi untuk mempertemukan antara tulang dengan tulang. Bukan tulang dengan otot, tulang dengan tulang. Misalnya pada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Mereka ini kalau tanpa sendi, mereka terlepas. Tidak ada apa-apanya, tidak berfungsi. Tetapi hanya karena ada yang namanya si sendi ini, maka dia bisa mengikat, dia bisa digerakkan. Maka kita harus pakai alat peraga yang seperti ini. Bayangkan saja di lubang-lubang ini adalah yang namanya sendi. Jadi ketika kita mau bergerak, ini tangan yang atas bisa gerak. Ini fungsinya apa sendi? Sendi. Ya toh? Ya. Iya kan tidak? Ya. Nanti ya dulu kan supaya Pak Guru semangat. Kalau tidak iya nanti Pak Guru ini pasti mengajar salah semua ini. Benar tidak? Benar. Kalau sepakat ya kita lanjut. Jadi begitu pula pada lutut, tulang paha dan tulang betis. Kalau tanpa otot mereka kaku lurus, kejam, tidak berfungsi apa-apa. Hanya karena ada sendinya ini, maka dia bisa bergerak. Tinggal dimainkan saja, dia bisa bergerak. Benar tidak? Benar. Lebih jelas lagi, kita tidak pakai alat peraga. Kita langsung ke manusianya. Apa lagi? Apa sekarang? Coba tekukan lutut ke atas. Bayangkan saja, Afif tidak memiliki sendi di sini. Apakah Afif bisa ke tidak? Tidak. Bisa, dia kaku kejam seperti pocong. Coba rawatkan pocong. Pocong mau jalan seperti apa? Nah, itu. Karena pocong tidak memiliki apa sendi. Itu contohnya. Lalu, satu lagi maju. Maju, Pak Guru. Terima kasih, ya. Kecil maju. Jadi sekarang bayangkan saja Cecil mau memanggil seorang cowok yang dari jauh. Bayangkan saja bahwa ini urusan cowoknya, ya. Bayangkan saja ini, jangan malu, jangan berpikiran yang negatif. Ini kita pelajari. Lalu Cecil karena sudah dijangkau suaranya, maka Cecil pakai begini, apa ini namanya? Bahasa dulu mata kawin ya. Bahasa Indonesia kawin ya. Nah itu, coba engkau lambaikan tangannya lalu tutup ke sini. Nah,
seandainya Kecil tidak memiliki replika yang model ini, tidak ada sendi, maka apakah dia bisa tarik itu ke sini atau tidak? Tidak mungkin. Maka fungsi sendi juga sangat penting untuk alat gerak kita. Benar tidak? Sampai di sini mengerti? Sampai di sini paham? Karena begitu banyaknya mereka punya fungsi antara sendi, antara otot, antara tulang, begitu ujian begitu pentingnya, maka kita perlu menjaga atau tidak? Perlu menjaga. Menjaga itu bukan berarti kita jaga tidak boleh keluar, tidak boleh berolahraga kalau di dalam kamar saja, karena jaga nanti tulang ini patah, nanti otot ini terlepas, nanti sendi ini terlepas. Tidak. Menjaga itu dengan banyak cara. Ya? Dengan banyak apa? Cara yang pertama itu adalah makan makanan yang mengandung nutrisi yang menjaga kesehatan tulang. Itu seperti apa contohnya? Sayur-sayuran itu, susu kedelai, apa lagi? Susu sapi, apa lagi? Kacang-kacangan, telur, minyak ikan. Nah, itu jangan lupa minyak ikan. Dan ikan itu harus konsumsi banyak supaya menjaga kesehatan kita punya tulang. Lalu tambah lagi satu yang itu tidak dibeli, yaitu murah meriah dan melayani kita semua. Apa itu? Itu kita boleh beli. Yang tidak dibeli. Ini kita milih. Kita siapa yang kasih kita milih? Murah meriah. Tidak ada biaya kok. Apa kasih makan matahari? Tidak. Atau untuk rawat matahari? Tidak. Tidak dengan sendirinya. Jadi sinar matahari pagi itu kita menjamu sekitar 20 sampai 30 menit saja. 20 sampai 30 menit supaya kita mendapat asupan vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk menjaga tulang kita tetap sehat. Jadi caranya itu seperti itu, karena kita melihat bahwa mereka tiga itu penting, si tulang, si otot, dan si sendi. Ingat anak. Kemudian kita perincikan lagi, si tulang itu dia punya anak cucunya itu siapa sebenarnya? Iya toh? Anak yang pertama yang tulang apa? Tulang yang bentuknya tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya pada tulang paha, tulang tangan ini. Dia itu bentuknya ada rongga di dalam. Dan itu makanya dinamakan tulang pipa. Kemudian ada lagi yang namanya tulang pipi. Itu terdapat di mana? Terdapat pada tengkorak. Itu berbentuk seperti pipi. Lalu pada pinggul itu. Itu juga disebut tulang pipi. Lalu ada satu lagi tulang pendek. Itu terdapat pada leher, tulang leher. Itu yang kalau saya kasih nama mereka itu kembar. Lalu karena kembar maka saya kasih nama satu saja, mereka itu yang namanya P3. P3 itu artinya tulang pipi, tulang pipa, dan tulang pendek. P3 atau tidak? Ya. Jadi karena tulang dia ilmu kembar telur ya, atau narande P3. Sampai di sini mengerti? Mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih ragu. Itu satu bertanya saja. Ya. Ayo, jangan sampai. Kalau tidak mau, saya kasih kesempatan bertanya tidak sesuai dengan materi.
bertanya apa saja tidak sesuai dengan materi. Itu juga tidak bisa. Bisa ke tidak? Yang pertama saja. Tidak disuruh tertawa. Kan ada perintahnya. Tadi kita di dalam kesepakatan itu kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan guru. Jadi saudara kalau berperintah harus buat, benar tidak? Sudah membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang ajarkan. Kalau tidak mengerti omong, kalau sudah mengerti bilang mengerti, itu saja. Coba. Hah? Sudah mengerti. Tepuk tangan satu orang sudah mengerti. Sudah mengertinya kira-kira berapa orang? Oh 100%. Berarti saya berhasil. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Sekarang kalau kamu bilang sudah mengerti, maka kita bentuk kelompok. Ya, kelompok kita dengan instruksi dulu. Dan kita bersepakat bahwa mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh guru. Kita dengar instruksinya. Kelompoknya ada 3 kelompok. Kemudian satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Lalu 2-nya 3-3 karena kita jumlah seluruhnya ada 10. Dari kelompok yang di tengah ini 4 orang. Pinggir kiri dan kanan ada 3-3. Silakan bentuk sekarang dalam waktu 5 menit. Tidak boleh tapi harus pakai angkat supaya jangan sekarang guru akan membagikan yang namanya LKPD atau apa ini? Yang sampai dibagi LKPD itu harus tahu apa itu? Lembar kerja prestasi semuanya. Ya kelompok maka ada LKPD. Baik, masing-masing kelompok perhatikan di situ tujuannya itu. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Jadi yang salah jangan lima, hanya yang benar, toh? Tidak itu perintah yang benar ini, janji harus yang benar. 1. Rangka tubuh pada manusia sangat penting. Benar atau tidak? Benar. Penting. Maka tulislah fungsi rangka tubuh manusia. Mengerti? Yang kedua, gerakan dari 3 tangan yang disiapkan tadi, yang kita buat tadi, masih ingat toh? Dari 3 tangan yang dibuat tadi, buatlah kesimpulannya. Kesimpulan yang dari Pak Guru buat itu kita buat kesimpulan. Mengerti? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kerja rangka tubuh dan otot sehingga kita dapat bergerak. Yang keempat, jelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh kita. Yang terakhir, tuliskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sangat mengerti dan mulai kerja. Tetapi saya ingatkan di nomor 2 itu disuruh buat apa? Kesimpulan.
Tetapi tadi guru sendiri yang memperagakan toh. Jadi sekarang kerja dulu nomor satunya, nanti sampai di nomor 2 lalu bakat ini. Ketiga ini kamu gerakan sendiri lalu buat kesimpulan. Mengerti toh? Ya, silakan. Pilih nomor 1. Cek bukunya ini, Pak. Nanti sampai di nomor 2 baru angkat tangan supaya dapat ini. Alat peraga. Supaya apa? Waktu diskusi kelompok ini saya kasih 15 menit ya. Karena soalnya gampang, materinya juga singkat-singkat saja. Jadi saya kasih 15 menit saja. Jadi agak cepat. Ada yang sudah nomor 2? Ada yang mau ke nomor 2? Nomor 1 sudah toh? Sudah. Sekarang nomor 2. Kamu buat sendiri, lalu buat kesimpulan. Main sendiri. Pegangnya di sini supaya jangan terlepas. Pegangnya di atas ini. Tangan kirinya pegang begini, tangan kanan baru tarik. Ya? Tarik pun perasaan. Karena ini hanya alat peraga saja. Dicoba. Teman lain juga membutuhkan itu. Lalu kita buat kesimpulan. Ini nanti terus di bawah. Mau ke nomor 2. Kamu sudah buat kesimpulan? Sudah buat alat peraganya? Sudah main? Kita pindah ke teman lain. Orang lain, yang lainnya, kemudian buat kesimpulan. Sudah? Kamu mau buat kembali? Kita bisa tahu kesimpulan. Karena yang lagi buat, perhatikan sama buat. Ya. Ya.
Ya, ganti ke rumahnya. Nomor berapa? Buat dulu baru buat sini. Waktunya ini 15 menit ini dengan spasi. Acak pakai materi seperti saja. Nah, itu gampang-gampang. Sudah diajarkan seperti ini baru bertanya. Jadi kadang-kadang. Kesimpulannya bagaimana? Nomor berapa nomor 3 kan? Dua tadi mana? Ini sudah kesimpulan. Baca di soal ini soal kan. Beragam dari kesimpulan dan kemudian buatkan kesimpulan. Kesimpulan apa? Andaikan saja itu benang itu adalah pototnya. Jadi kalau pototnya ini berarti tulang itu dia bagaimana? Sudah. Atau ini dulu tadi. Nomor 2 ini sudah. Kita nomor 2. Kenapa beri suara besar cuma di mic kan bisa deh. Kamu ngomong sembarang saja suara besar. Ini disuruh. Ngomong besar juga ribut tidak apa-apa. Bapak suruh minta. Bagaimana cara kerja rangka tubuh dan otot sehingga kita dapat bergerak? Makanya bagaimana? Silakan tadi.
dulu mau cepat. Normal itu konsumsi makanan itu yang negatif apa? Kita tentukan. Kita kamu sudah mana itu? Ini mau jelaskan. Apa? Jelaskan cara kesehatan. Jelaskan cara menjaga kesehatan itu apa? Mengkonsumsi apa banyak-banyak tadi itu? Mengkonsumsi apa banyak-banyak tadi kamu tadi? Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Kita menunggu membuka amat sebentar ya. Sudah senang? Sudah senang? Sudah senang? Masih salah senang? Iya, lihat Pak Guru Sudah semua? Kalau sudah, dengan perintah selanjutnya adalah yang membacakan hasil kerja kelompok itu adalah orang yang menulis dengan pertimbangan bahwa huruf ini lain-lain. Jadi kalau teman yang lain yang baca, maka dia tidak bisa baca. Sepakat? Sepakat. Maka yang menulis yang membaca. Silakan maju yang menulis. Silakan maju, sudah tidak.
Jangan lupa tulis di atas itu kelompok 1, 2, 3. Satu kelompok. Masih sudah. Sekarang maju di tiga-tiganya. Yang menulis yang membaca. Baik. Kita sepakat dulu mau kelompok mana lebih dulu. Kelompok 1 kan? Itu saja. Kelompok 1 silakan teman yang lain siap untuk memberikan masukan tanggapan setelah teman membaca hadis jawabannya. Kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3. Oh, Nova. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, rangka tubuh pada manusia sangat penting. Tulislah fungsi rangka tubuh manusia. Jawaban nomor 1, memberikan bentuk tubuh, menopang tubuh agar dapat bergerak dengan sempurna. Nomor 2, Satu-satu nomor. Kita langsung periksa satu nomor ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah mereka punya salah atau kurang, perlu dilengkapi, perlu dikurangi? Silakan. Kelompok 2, persuara. Kelompok 2, bagaimana? Kalau pas banyak bilang oh. Pas. Kelompok 3, berarti kita sepakat jawabannya adalah benar. Kita beri tepuk tangan 3 kali saja. Ya. Nomor yang kedua apa? Nomor 1 untuk kelompok 2. nomor 1, rangka tubuh pada manusia sangat penting. Tulislah fungsi rangka tubuh manusia. Jawab, sebagai alat gerak pasif, menunjang tegaknya tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melindungi alat-alat tubuh dalam memiliki. Ya. Bagaimana kelompok 1? Pas. Pas. Kelompok 3, Pas. berarti benar seperti kelompok 1. Kita beri tepuk tangan 1 kali. Kelompok 3 nomor 1. Nomor 1, rangka tubuh pada manusia sangat penting. Tulislah fungsi rangka tubuh pada manusia. Jawab, sebagai alat gerak pasif, menunjang tegaknya tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melindungi alat-alat tubuh dalam bertindak. Iya, benar tidak? Beri tepuk tangan 2 kali. Nomor 2 untuk kelompok 1. Beberapa replika taman yang disampaikan secara bergantian, kemudian buatlah kesimpulan tentang percobaan tersebut. Jawaban nomor 2, benang merupakan otot yang dapat menggerakkan tulang. Benang merupakan otot yang dapat menggerakkan tulang. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Hah? Benar. Yang benar saja mungkin mereka punya kurang mau ditambahkan atau mereka punya lebih mau dikurangi boleh. Atau menurut kamu benar? Benar kan? Betul. Benar juga ya. Nomor 2 untuk kelompok 2. Beragam replika tangan yang disiapkan secara bergantian. Kemudian buatlah kesimpulan tentang percobaan tersebut. Jawab, kita dapat bergerak karena adanya otot. Kita dapat bergerak karena adanya otot. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita dapat bergerak karena adanya otot. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita dapat bergerak karena adanya otot. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Tidak ada. Kita dapat bergerak karena adanya otot. Dalam percobaan tadi otot apa? Yang mana? Benarnya apa? Benar. Apa kalau kita yang benar? Benar itu andaikan seperti otot. Itu baru sempurna. Kita dapat titik. Kemudian kelompok 3 untuk nomor 2. Coba. Gerakan replika tangan yang disiapkan secara bergantian, kemudian buatlah kesimpulan tentang percobaan tersebut. Jawab, bergerak saat kita mencobanya. Bergerak saat ya. Nah justru itu. Coba ada tanggapan? Bagaimana? Afif?
Salah sudah. Salah kita baik. Yang salah. Yang salah. Saja yang salah. Satu suara yang salah. Coba dong jawabannya. Bergerak saat kita mencoba. Bergerak saat Kita mencoba. kita mencoba. Mereka coba mereka tidak. Yang lain salah. Bagaimana sebenarnya? Ayo, Afif. Seperti jawaban yang itu tadi. Tulang dapat bergerak, ya, ketika otot bergerak. Dalam hal ini adalah benang ini. Dia alat peraga. Apa posisi yang tentang alat peraga ini? Nomor 3 di kelompok 1. Bagaimana cara kerja rangka tubuh dan otot sehingga kita dapat bergerak? Jawaban, karena adanya berkontraksi otot yang mengerjakan tulang. Menggerakkan tulang, mengerjakan tulang. Jadi adanya kontraksi antara otot, tulang, dan sendi yang dapat digerakkan oleh otot. Maka kita dapat bergerak. Nomor kelompok 2. Nomor 3. Bagaimana cara kerja rangka tubuh dan otot sehingga kita dapat bergerak? Jawab, rangka dapat digerakkan karena ada otot yang melekat pada rangka. Ya. Nah, ketiga. Benar. Kelompok 3. Bagaimana cara kerja rangka tubuh sehingga kita dapat bergerak? Jawab, rangka dapat digerakkan karena ada otot yang melekat pada rangka. Oleh karena itu, rangka disebut sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Iya. Nomor terakhir. Nomor 5. Nomor 1. Nomor 4. Jelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh. Jawaban, mengonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti susu sapi, sayuran hijau, telur, minyak ikan, dan mendapatkan asupan vitamin D yang cukup, olahraga teratur. Iya. Benar tidak? Benar. Benar kan tidak? Benar. Berikut. Jelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh. Jawab, makan makanan yang berat seperti sapi, kedelai, telur asin, sayur, sarden, dan berjemur di bawah sinar matahari selama 20 sampai 30 menit. Iya, lengkap sekali itu sama seperti kelompok 3. Jelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh kita. Jawab, konsumsi makanan yang kaya gizi untuk kesehatan tulang, mendapat asupan vitamin D yang cukup, olahraga teratur, hingga postur tubuh yang baik. Iya. Nomor yang terakhir. Kelompok 1. Tuliskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Jawaban, tulang pipih, tulang ikat, tulang pendek. Tulang pendek. Benar. Berikut. Tuliskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Jawab, tulang ikat, tulang pipih, dan tulang pendek. Ya, benar toh? Berikut. Tuliskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Jawab, tulang ikat, tulang pipih, tulang pendek. Kita sudah selesai, maka kita beri upload untuk kita semua ya. Jadi tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebanyak-banyaknya. Baik. Nah, sebelum kita mengukur kemampuan kalian, kamu akan membagikan soal asesmen formatif namanya. Tahu dong asesmen apa? Formatif. Kali ini baru kata ulangannya, baik kan Pak? Istilahnya asesmen. Baik apa itu? Jadi asesmen formatif tapi sebelum itu kita harus buat dulu kira-kira rangkuman sebagai pegangan kamu dong. Yang mau tulis boleh, yang mau simpan di otak ingat saja pun boleh. Jadi rangka
itu terdiri dari tulang, apalagi otot, lalu mereka tiga itu berperan penting dalam kehidupan kita setiap hari. Mereka tiga itu ada pembungkus satu yang namanya saraf. Nah, saraf itu dia memerintah semua. Dan ketika tulang, otot semua itu mereka berfungsi secara normal, tetapi kalau tanpa saraf, dia seperti bena di pasar. Tahu tidak? Tahu. Mata bawah di pasar, tahu tidak? Tidak sembarang saja, yang hanya nilai. Benar tidak? Nah. Karena tidak diperintah oleh saraf yang normal. Ketika dia mau ke sekolah, dia harus dapat perintah dari Saraf. ada sopirnya tuh. Ada sopirnya. Sopirnya yang aku dia. Yang di dalam tinggal itu saja. Itu. Begitu. Jadi penting juga ya. Jadi itu lalu cara menjaga kesehatan itu tempat itu juga sudah jelas. Itu adalah apa lagi? Makan komposisi nutrisi minum susu sapi segala macam ada 3 penting apa itu ada sekitar 5 sampai yang terakhir dengan sinar matahari. Kemudian yang terakhir 3 jenis tulang itu ada tulang 3P. Sisi, P, 3P. Sudah ada yang tahu? Sudah. Sekarang saya mengukur kemampuan kamu dengan evaluasi individu. Evaluasi individu. Jadi untuk itu mengembalikan semua meja itu dalam waktu 5 menit. Pakai apa tidak bergeser sekali. Jawabnya langsung di belakang ya. Di belakang langsung. Boleh kerja. Waktunya juga 15 menit. Masuk. Tunggu sebentar. Silakan kerja. Apapun tidak. Duduk di sini supaya tahu. Murni. Kalau kamu bisa tidak memahami penjelasan Pak Guru dari awal sampai dengan ini. Nanti kita lihat di hasil. Di belakang.
Sudah? Ya, kumpul. Sudah langsung kumpul ya? Kumpul sih. Ya, sudah kumpul, sudah 2 orang selesai. Ya, tidur. Kita sudah lagi 7 orang, sudah waktu ya, waktu. Lagi 3 menit. Tidur cepat. Oke, waktu sudah selesai ya, kumpul. Kumpul semua. Kumpul. Waktu selesai, kumpul. Kumpul. Sudah. 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 Waktu sudah. Hasil baik. Nah, terima kasih untuk kita semua. Jadi anak punya pekerjaan ini nanti perlu pulang periksa dulu, lalu harus mendapat nilai sebagai nilai asesmen formatif pertama. Ya, jadi asesmen formatif pertama sekaligus mengukur kemampuan pemahaman kalian terhadap penjelasan bahasa ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat 100 supaya presentasi itu berarti kita tuntas. Benar atau tidak? Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, coba ingat ada satu tugas ini. Tulislah satu kebiasaan, ini nanti bawa pulang ke rumah. Tulis satu kebiasaan sehat yang akan kalian terapkan di lingkungan rumah. Satu kebiasaan sehat, satu kebiasaan sehat yang nanti kalian terapkan di rumah, kebiasaan sehat yang kalian terapkan di rumah.
yang Anda terapkan di rumah. Sudah? Baik. Dengan demikian pembelajaran materi tentang Al-Quran sudah selesai. Nilainya sudah saya dapatkan. Kita tutup dengan doa. Semua berdiri. Tadi perempuan yang berdoa ya. Karena kita laki-laki yang menuntut kita dalam doa. Afri, doa spontan. Pimpin dalam doa spontan. Mulai. Siap berdoa. Siap. Sekarang Tuhan Yesus dengan baik kami dengan Bapa dan Roh Kudus. Amin.